Nah, terkait dengan bahan-bahan alami, ini kan biasanya identik dengan harganya yang mahal. Nah, gimana nih Bimi mensiasati supaya nanti end produknya ini bisa cukup affordable bagi masyarakat? Ya. Kalau untuk Bimis tersendiri sih Mbak, memang kita ngambil marketnya itu untuk BC sih. Jadi memang kita mentargetkannya itu memang sebenarnya affordable, apalagi kita klaimnya bisa mom and baby. Bahkan family pun bisa pakai. Jadi salah satu produk kita yang memang best sellernya kita itu multipurpose balm yang sebenarnya tuh memang bisa digunakan serumah. Jadi memang dia itu kayak melembabkan, terus juga menutrisi. Jadi kalau ada gigit nyamuk, orang tua juga bisa pakai. Jadi nggak kerasa mahal nih sebenarnya. Dan range harganya pun kita startnya itu dari paling mahal tuh 129.000 untuk sunscreen. Dan yang paling murah itu kita ada 75.000. Jadi masih affordable banget sih, bersaing banget harganya. Masih cukup bersaing ya di pasaran. Nah, selain multipurpose balm tadi disebutkan, produk-produk apa lagi sih yang ditawarkan oleh Bimi, Mbak Sheila? Ya, yang paling lagi viral juga nih sekarang kita punya Lollipop Balm. Itu lagi viralnya karena dipakai sama Cipung, anaknya Raffi Ahmad. Jadi mereka bilang akhirnya bisa samaan nih sama anaknya Sultan Andara gitu ya. Itu kita memang versinya itu balm buat bibir, melembabkan, tapi bentuknya lucu banget. Dikemasnya tuh kayak bentuk lollipop banget gitu loh Mbak. Itu salah satu inovasi terbaru kita agar anak-anak tuh lebih mudah untuk dipakaikan skincare gitu. Nah, tapi kalau berbicara soal lip balm, apakah memang anak kecil atau bahkan bayi ini sudah membutuhkan penggunaan lip balm, Mbak Sheila? Iya, sebenarnya kayak umur 6 bulan ke atas ya terutama itu kan kadang suka kalau cuaca itu kering memang udah butuh untuk dilembabkan. Dan dilembabkannya itu juga kan bahan-bahan kita tuh alami kayak dari beeswax, coconut oil, almond, madu yang sebenarnya dari tren zaman dahulu kala nenek moyang kita tuh udah pakai kan madu untuk melembabin bibir. Nah, ini hadirlah Bimi sebagai inovasinya untuk melembabkan kulit bayi. Kadang kan bibir bayi gitu ya, kadang kan suka kering-kering tuh, pecah-pecah. Nah, sebenarnya itu awal mulanya itu inovasi aku tuh munculnya karena banyak banget anak-anak kecil yang 1 tahun ke atas tuh mulai melihat ibunya pakai lipstick, mereka pengen pakai gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita buatin nih yang aman sehingga daripada mereka pakai makeup orang dewasa, ngerusak lipstick ibunya, kita hadirkan nih inovasinya Lollipop Balm yang bentuknya lucu dan aman banget buat anak-anak. Sekalian biar anak-anak juga sudah terbiasa yang melakukan perawatan kulit sejak dini. Biar glowing ya. Nah, Mbak Sheila, bagaimana Bimi memastikan bahwa produk-produk yang dikeluarkan ini betul-betul bisa menjaga kualitas dan juga aman tentunya untuk kulit bayi yang sensitif? Ya, yang pastinya kita selalu mengadakan uji klinis ya. Kita udah BPOM, terus udah halal, terus untuk produk nourishing balm tadi multipurpose juga kita udah hypoallergenic tested, udah dermatologis juga, dan untuk kayak sunscreen kita juga udah uji vivo. Memang uji yang langsung ke manusia gitu. Kalau untuk skincare bayi itu sendiri sebetulnya persaingannya di Indonesia seperti apa sih Mbak? Apakah memang produsen atau mungkin brand-brand lokal ini belum cukup banyak atau sebetulnya ternyata sudah cukup menjamur di tanah air? Ya, sebenarnya untuk dari tahun 2020 ke atas tuh makin banyak sih, makin menjamur dan makin keren-keren sejujurnya. Jadi yang biasanya kita pakai produk luar tuh ya, karena wah produk luar pasti bagus nih. Tapi ternyata sekarang tuh trennya malah brand lokal itu nggak kalah saing loh sama brand luar dan malah harganya lebih affordable dengan kualitas yang lebih, yang bisa dibilang sama lah gitu. Atau bahkan beberapa lebih bagus gitu. Strategi apa nih yang dilakukan oleh Bimi untuk bisa terus meningkatkan eksistensinya di tanah air? Ya, yang pastinya kita mulai brand awareness terus ya. Kita melakukan promosi melalui KOL, melalui mega influencer juga. Terus kita aktif kegiatan brand activation tuh mulai masuk ke acara-acara event besar. Terus bahkan produk kita tuh dipakai sebagai souvenir-souvenir sekarang. Gitu. Ya, jadi acara-acara ulang tahun anak. Terus kita mulai masuk ke community juga. Jadi di mana biar bisa orang lebih aware lagi nih sama Bimi, ada pop up booth-nya juga. Kita udah mulai sih tahun lalu jalan di beberapa mall gitu. Nah, selain tadi multipurpose balm, kemudian Lollipop balm juga untuk bibir, inovasi apa lagi sih yang akan diluncurkan oleh Bimi? Ya, untuk saat ini nih, tahun ini kita akan meluncurkan inovasi terbaru, itu balm yang bisa menghangatkan. Bentuknya balm juga, tapi dia bisa menghangatkan untuk anak-anak. Jadi bisa dipakai kalau lagi, sekarang musim flu ya, batuk pilek bisa dipakai. Terus juga nanti kita akan melakukan inovasi juga untuk kulit-kulit yang lebih sensitif. Kita akan meluncurkan balm varian terbaru untuk benar-benar yang sensitif banget kayak dermatitis, atopik gitu. Jadi kita nanti punya yang lebih klinisnya lah gitu.
Nah, sejauh ini distribusi produk-produk dari BIMI ini sudah seluas apa sih Mbak Sheila, dan apakah memang sudah ada offline store-nya, dan ini perbandingannya ini sudah berapa banyak sih? Iya, alhamdulillah bisa dibilang hampir seluruh provinsi Indonesia kita udah punya. Cuman emang kayak topnya itu kita ada di Makassar, terus ada di Medan, justru yang daerah sana ya. Kalau untuk di marketplace juga sudah sangat meluas. Terus kalau kita masuk juga udah mulai masuk ke modern trade, terus juga kita juga udah mulai masuk tuh ada distributor, masukin juga ke baby shop, itu udah ada semua sih alhamdulillah. Oke, sejauh ini offline store-nya sudah berapa? Mungkin bisa kalau Gambarannya? offline store itu kita tidak membuka offline store ya, tapi kita mendistribusikan ke produk-produknya ke toko-toko bayi terdekat gitu loh, sampai juga kayak toko-toko di mall gitu kita udah mulai masukin. Ya hampir seluruh provinsi di tiap toko insya Allah ada sih Oke, BIMI. jadi tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa sudah tersedia Sudah ya? ada gitu. Doakanlah bisa punya flagship store ya. Targetnya apakah ada rencana terdekat untuk membuka offline store sendiri Mbak Sheila? Ya, kalau targetnya ada, tapi untuk saat ini kita memang fokusnya lagi pengen distribusinya benar-benar meluas dulu deh, biar awareness-nya di mana-mana, visibility-nya selalu ada gitu. Oke, Mbak Sheila, ada beberapa kekhawatiran mungkin ibu gitu ya, bahwa anaknya itu memiliki kulit sensitif. Nah, salah satunya adalah eksim gitu. Nah, bagaimana Anda melihat kekhawatiran ibu ini, dan juga bagaimana produk-produk yang dikeluarkan BIMI ini bisa menjadi solusi dari kekhawatiran ibu ini? Ya, awalnya juga kan BIMI ini berawal dari aku yang mempunyai masalah kulit dengan anak aku ya, kulitnya sensitif. Waktu itu juga aku lagi hamil, terus juga suka DIY. Awalnya aku pakai sendiri gitu loh. Terus kayak ngerasa kok kebaikan ini jangan aku pendam sendiri nih, bagusnya dibagikan juga. Akhirnya aku posting-posting nih pas waktu aku DIY, malahan banyak ibu-ibu yang tertarik kayak jualin dong gitu. Padahal aku bagikan resepnya loh awalnya. Tapi mereka minta jualin, terus aku ngeliat, wah ini peluang nih. Akhirnya ya udah deh aku memudahkan, aku buat. Akhirnya aku distribusikan gitu loh ke mereka gitu. Nah, dengan berbagai peluang yang selama ini sudah ditangkap oleh BIMI, kalau dari segi kinerja selama semester pertama ini, seperti apa sih dari segi BIMI sendiri, dan juga bagaimana target-target di semester kedua nanti? Ya, yang pastinya targetnya kita udah makin luar biasa ya, karena tadi aku dari rumahan, terus dari ibu rumah tangga yang awalnya itu memang dari daerah ya Mbak ya, aku dari Lampung, dari daerah, terus bisa yang awalnya cuma 100 pieces terjual per bulannya, dan sekarang akhirnya punya tim, kita bangun kantor awalnya di Lampung, sekarang ini tahun ini aku memberanikan diri untuk hijrah ke ibu kota gitu loh. Yang tadinya cuman aku sendiri, terus nambah 2 karyawan di garasi rumah, sekarang alhamdulillah kita udah punya 51 karyawan. Yang pastinya targetnya gimana BIMI ini bisa lebih meluas lagi, lebih bermanfaat lagi, terus visibility-nya di mana-mana. Terus kita juga kan memberdayakan ibu rumah tangga nih, beberapa mitra kita memang benar-benar ibu rumah tangga nih di masa pandemi yang mereka banyak WFH, terus jadi punya kerjaan, sampai sekarang juga masih bertahan bareng kita sama-sama. Yaitu gimana caranya kita memperluas lagi visibility BIMI, kemitraan juga makin besar, terus ke market juga makin banyak, makin meluas. Ya tadi insya Allah pengennya someday ya doakan BIMI siapa tahu malah bisa bikin pabrik sendiri juga ke depannya. Kita doakan gitu. bersama ya Mbak Amin. Sheila. Nah, tadi kan di awal 100 pieces ataupun produk setiap bulannya. Nah, kalau sekarang nih gambarannya berapa pieces sih yang sudah terjual setiap bulannya? Ya, kita 100.000 pieces sih. 100.000, Pasti itu yang untuk nourishing balm sih. Jadi hampir 150 pieces itu pasti terjual 150.000 pieces. Oke, nah itu paling banyak kan tadi sudah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Yang paling banyak ini dari segi cakupan wilayah, apakah memang masih paling banyak di daerah Jawa atau di daerah mana sih Mbak Sheila? Ya, sebenarnya sih daerah Makassar tadi, Medan, sama Pulau Jawa, ya Pulau Jawa sih. Oh gitu. Untuk wilayah-wilayah tersebut yang paling banyak produk yang paling dicari ini apa? Masih si multipurpose balm tadi, si nourishing balm tadi yang masih best seller. Jadi produk pertama yang aku DIY. Oh, oke. Nah, sejauh ini apakah memang sudah ada kompetitor dari BIMI sendiri, dan bagaimana BIMI ini bisa menjaga kualitas dan juga bisa meningkatkan unique selling point-nya sendiri? Ya, sebenarnya kalau kompetitor banyak sekali ya. Sekarang udah mulai bermunculan balm-balm juga yang seperti BIMI gitu kan. Tapi kalau kita gimana menjaga kualitas, otomatis tadi ya kita selalu inovasi. Oh tadi nggak hypoallergenic, sekarang udah hypoallergenic. Udah dermatologis juga, udah halal. Terus kita udah mulai menggait nih komunitas. Kita punya komunitas juga namanya Ibuku Bahagia.
Jadi kita memang menggait para ibu-ibu tuh untuk selalu gathering tuh pulang happy gitu loh. Nah dari mereka yang jadi awalnya customer Bimi, terus kita adakan community gathering, ya alhamdulillahnya mereka semakin loyal juga nih dengan adanya produk-produk Bimi. Dan itu sebenarnya kan awal mulanya bisa kita buat komunitas itu dari keresahan aku aja sih, karena aku lihat kayak ibu-ibu ini juga butuh waktu nih untuk me time. Pas aku gathering, terus alhamdulillah baru setahun berjalan, alhamdulillah community-nya udah lebih dari 1.500 people sih gitu. Wow, luar biasa berarti perkembangannya ya Mbak Sheila. Nah tentunya perkembangan ini kan tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Nah bagaimana Bimi memanfaatkan teknologi ataupun mungkin penelitian terbaru untuk bisa terus menghadirkan inovasi skincare dari Bimi sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan juga awareness masyarakat terkait dengan penggunaan skincare ibu hamil maupun bayi yang pada ujungnya ini juga bisa meningkatkan perekonomian tanah air. Ya, yang pasti kita selalu menggunakan sosial media karena awal mulanya Bimi pun kita naiknya gara-gara sosial media di masa pandemi. Penggunaan waktu itu Instagram kan. Nah, kalau sekarang memang kita melakukan banyak juga edukasi gitu ya. Kita menggunakan webinar, Zoom untuk merangkul para ibu-ibu nih untuk tahu nih penggunaan skincare yang baik untuk kulit seperti apa, terus bahas parenting juga. Nah dari situ mau nggak mau kan kolamnya terkumpul tuh, jadi dan pastinya juga masuk juga nih ke Bimi. Jadi ketika Bimi mengeluarkan produk apa, ya alhamdulillah juga bisa diterima mereka tuh. Gitu. Jadi aku memang lebih merangkul komunitasnya sih. Jadi memang gimana menjaganya biar maksudnya walaupun banyak kompetitor, tapi kita ada pembedanya. Tadi kita merangkul para komunitas kita ini biar mereka tetap bertambah terus dan semakin loyal juga gitu. Oke, kita harapkan bersama semoga target-target dari Bimi bisa segera tercapai ya, apalagi untuk membuka gerai dan pabriknya sendiri. Amin. Kita harapkan semoga segera tercapai Mbak Sheila. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga insight-nya founder and CEO Bimi Indonesia Mom and Baby Skincare, Sheila Teradia Habib telah berdiskusi bersama kami dalam Consumer Reports. Sehat selalu untuk Anda Mbak Sheila. Terima kasih.